Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Anida, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini hari ini kita akan belajar ya mengenai bagaimana caranya mengisi partograf. Nah, partograf ini sangat penting pada saat menjelang kelahiran ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sini aku menyediakan satu soal dan juga contoh mengerjakannya. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini ada soal. Nyonya A usia 35 tahun dengan G3P2A0 datang ke rumah bersalin kasih sayang pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 17.30. Pasien datang karena merasa perutnya kencang sejak pukul 4 pagi. Setelah diperiksa, didapatkan hasil adanya penurunan kepala 3/5, his 3 kali dalam 10 menit lamanya 20 detik, DJJ 140 kali per menit, pembukaan serviks 4 cm, selaput ketuban masih utuh, tidak ada mulas, tekanan darah ibu 110/80 mm air raksa, kemudian nadi 80 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Selain itu, ibu berkemih sebanyak 100 ml, serta tidak ditemukan aseton dan juga protein dalam urin. Langsung saja kita tulis. Ini saya pakai bolpen warna merah ya. Untuk Nyonya A ditulis di nama ibu. Kemudian tadi usianya 35 tahun, G3 P2A0. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal Nyonya A datang ke klinik tanggal 22 Maret tahun 2022 pada jam 17.30. Kemudian alamatnya kita kosongi. Ketuban pecah sejak jam ini belum pecah ya, jadi kita coret. Kemudian mules sejak jam 4 pagi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal. Tadi yang pertama adalah kita harus mengerjakan di bagian pembukaan serviks ini. Di soal tadi pembukaan serviks selebar 4 cm. Jadi kita beri tanda X di bagian sini. X ya di bagian sini. Kemudian setelah pembukaan kita mengerjakan di bagian penurunan kepala. Ya, untuk penurunan kepala tadi di soal yaitu 3/5. Berarti kita tulis di sini karena ini turunnya kepala beri tanda 0 atau lingkaran di bagian 3 dari sini ya. Seperti ini. Kemudian setelah penurunan kepala kita menghitung his yang pertama. Di soal tadi hisnya 3 kali dalam 10 menit dengan lamanya 20 detik. Nah, di sini his di daerah sini ya. Kita arsir. Kenapa kok diarsir? Karena lamanya itu masih 20 detik. Jika 20 detik sampai 40 itu diarsir. Kalau lebih dari 40 itu berarti di blok. Berarti ini kan 3 kali. Nah, kita arsir seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita beralih ke DJJ yang pertama. Tadi DJJ yang pertama itu 140 kali per menit. 140 berarti di sini. Kenapa di titik sini? Karena pembukaannya itu juga di sini. Jadi kita mengikuti sini ya, mengikuti semuanya. Kalau misal pembukaannya di 6, berarti mulainya dari titik sini. Oke, lanjut.
Setelah DJJ kita masuk ke tekanan darah. Ya, tekanan darah ada di sini. Tekanan darah ibu yaitu 110/80. 110 berarti di sini kita beri tanda panah per 80. Seperti ini. Kemudian setelah tekanan darah adalah ada nadi. Nadinya yaitu 80 kali per menit. Di sini saya memakai bolpen hitam, ya, karena di sini kan tekanan darah dan nadi ini kan sama. Nih, saya titik di sini ya, nadi yang pertama. Oke, next. Kita tulis juga suhunya 37,5. Seperti ini. Kemudian langsung masuk ke pemantauan, ya. Dilakukan pemantauan dengan hasil berikut. Nah, yang pertama jam 18.00 DJJ 145 kali per menit. Jadi 145 itu di daerah sini. Ya, kita tandai di sini. Oke, sebelumnya di sini di daerah waktu ini juga kita tulis tadi mulai jam 17.30. Nah, ini waktunya dari kotak 1, 2 sampai 16 ini jaraknya adalah 1 jam. Jadi kalau ini kotak kecil ini jaraknya adalah setengah jam. Kita tulis di sini berarti 17.30 ditambah 1 jam berarti 18.30. Kemudian di sini 19.30. 20.30 seperti itu. Tadi kita sudah masuk ke DJJ yang jam 18. Ya, ini ada 145. Kemudian nadinya pada jam 6 itu 80 kali per menit. Di sini. Berarti masih di sini. Kita beri tanda titik di sini di 80. Kemudian hisnya 3 kali dalam 10 menit. Dengan lamanya masih 30 detik. Kalau masih lamanya masih 30 detik, berarti kita menggunakan arsiran. Ya. Diarsir 3 kotak. Selanjutnya masuk ke jam 18.30. DJJ 140 kali per menit. Ya, 140 maksud saya. Tuh kita titiki di sini. Seperti ini ya. Kita titiki, kemudian nadinya 85. Turun ke nadi. Nah, 85 kan antara 80 dan 90, berarti di sini. Oke. Kemudian setelah nadi ada his 3 kali 10 juga dengan lamanya 35 detik. 35 detik berarti masih di arsir 3 kotak. Oke, masuk ke jam 7. Jam 7 adalah DJJ-nya 135. 135 berarti dia turun ya. Di sini. Kemudian nadinya 84. 84 berarti di daerah sini. Saya tulis di sini. Nah, kemudian 84 kan tadi nadinya, kita masuk ke hisnya 4 kali 10 menit dengan lamanya 40 detik. Nah, karena masih lamanya 40 detik ya, ini 40 detik itu masih diarsir bukan di blok. Jadi kita arsir 4 kotak. Seperti ini. Kemudian masuk ke jam 19.30. DJJ-nya 150. Ya, masuk ke sini, di sini naik
Itu DJJ-nya. Kemudian nadinya 88. 88 berarti di sini ya, mendekati ke 90. Selanjutnya setelah nadi kita ke his 4 kali 10 menit dengan lamanya masih 40 detik. Berarti masih di arsir. Ya, seperti ini. Kemudian masuk ke jam 20.00 itu DJJ-nya 145. Sini turun sedikit, kemudian nadinya 80 kali per menit. Ini juga turun lagi seperti ini ya. Kemudian untuk hisnya itu sudah masuk ke 5 kali 10 menit dengan lamanya 40 detik. Nah, berarti di sini kita arsir 5 blok. 5 kotak maksud saya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke jam 20.30, DJJ-nya 140. Ya. Ini turun 140 kali per menit. Kemudian nadinya 82 kali per menit. Kita masuk ke nadi 82 berarti di sini. Kemudian hisnya 5 kali 10 menit dengan lama 45 detik. Karena lamanya lebih dari 40 detik, yaitu 45 detik, kita blok 5 kotak. Ini ya, anggap saja ini di blok. Anggap saja ini di blok 5 kotak. Kemudian terjadi penurunan kepala 1/5. Berarti di sini penurunan kepala. Nah, ini kan di jam 20.30 ya. Kita beri tanda lingkaran seperti yang di 3 ini. Di sini. Oke. Penurunan 1/5. Kemudian adanya pembukaan sebesar 9 cm. Nah, pembukaan kan tadi di sini tanda X, naik ke 9 cm sesuai dengan garis ini. Garis lingkaran ini ke 9 diberi tanda X seperti ini. Kemudian air ketubannya jernih. Oke, air ketuban jernih berarti kita tulis di sini di bagian air ketuban ini kita tulis jernih dengan tanda simbol J dan tidak ada penyusupan. Seperti ini ya. Selanjutnya tadi kan tidak ada molase tulang kepala, kita beri tanda 0 atau lingkaran dan BAK-nya 150 mili. BAK ada di sini. Sebelumnya tadi kita kelupaan mengisi yang di sini itu volumenya yang pertama kan tadi waktu datang 100 mili ya. 100 mili dan tidak ada protein, tidak ada aseton yang terkandung. Kemudian pada jam 20.30 tadi BAK 150 mili. Sini. Berarti kita isi 150 mili. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke jam 21.00. DJJ 145 menit, 145 kali per menit. Di sini ya, kita tandai di sini. Kemudian nadinya 85 kali per menit. 85 berarti di sini.
Kemudian HIS-nya 5 kali 10 menit dengan lamanya 50 detik. Berarti karena lebih dari 40 detik, kita blok lagi 5 kotak. Ini anggap saja di blok ya. Oke, kemudian adanya penurunan kepala 0/5. 0/5 berarti di sini kita nih 0 ya. Kemudian setelah itu adanya pembukaan sebesar 10 cm. Kita urutin di sini. Disilang di bagian sini. Kemudian air ketubannya tadi juga jernih, berarti ditulis J. Terus tidak ada molase tulang kepala, berarti seperti ini. Nah, dari sini ini sudah ada pembukaan seperti itu ya. Pembukanya 10 cm. Selanjutnya pada jam 21.30, nah ada bayi lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, menangis kuat, dengan jenis kelamin perempuan, BB 3200 gram dan panjang badannya 53 cm. Nah, sebelumnya setelah melahirkan, ibu juga dites kembali untuk tanda-tanda vitalnya. Tadi untuk suhu ya, suhunya kita masukkan ke 37 derajat Celcius. Seperti ini. Kemudian untuk nadinya, maksud saya tekanan darah terlebih dahulu ya, 110/70. Nah, dan nadinya 80. Ini ada di sini 80. Oke, suhunya sudah. Nah, kita tarik kesimpulan. Di sini ditulis pada jam 21.30. Saya pakai pulpen hitam saja. Jam 21.30 WIB ya. Lahir bayi perempuan dengan berat badannya 3200 gram dan panjang badannya 53 cm. Nah, baik, ini untuk lembar patografnya bisa kita gabungkan ya untuk titik-titiknya seperti ini. Bisa menggunakan penggaris juga agar lebih rapi seperti ini. Kemudian di sini juga ditarik. Nah, seperti ini. Terus ini juga ditarik bawah. Kemudian di bagian suhu dan nadi serta tekanan darah bisa diginiin. Kita tarik juga titiknya. Nah, seperti ini ya. Baik, di sini persalinan itu pada kasus ini fase aktifnya itu berlangsung selama 4 jam karena ibu atau nyonya A tadi datang ke klinik pada pukul 17.30 dan bayi perempuannya lahir pada pukul 21.30. Jadi waktunya 4 jam ya. Seperti ini untuk pengisian lembar patograf.
Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, gimana videonya tadi? Semoga membantu ya. Mohon maaf bila ada salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.